sama dalam malapit ilubing extending left kasi sa ating kita malayakan kailangan sa ating kita malayakan kailangan bagi po yung gano'n Jesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dan hidup untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Karena itu Tuhan bersyukur bahwa Kristus Yesus bukan hanya mati di kayu, dikuburkan, tetapi bangkit kembali di hari ketiga. Pada hari Paskah yang berbahagia itu, saya Amazing Grace, kedahsyatan kasih karunia. Amazing Grace, kedahsyatan kasih karunia. Apa sih kedahsyatan kasih karunia Allah yang ada pada hari Paskah? Saat ini kita buka Alkitab kita di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Alkitab berkata bahwa dosa ialah maut, kematian kekal. Roma 6 ayat 23. Apapun dosa ketekunan kinerja manusia, bagaimanapun untuk bangkit dari kematian atas dosa, apapun kinerja perjuangan manusia untuk bangkit dari kematian atas dosa, tidak akan bisa membawa dia hidup kembali, tidak bisa membawa mereka keluar dari kematian kepada kehidupan. Tetapi ada kabar baik untuk saya dan saudara, yaitu Kristus telah bangkit dan hidup mengalahkan kematian, mengalahkan dosa. Sama halnya ketika seorang yang bernama Lazarus mengalami kematian selama 3 hari lamanya, bahkan sudah berbau busuk pada saat itu. Ya, Lazarus yang adalah saudara dari Maria dan Marta yang telah mati, telah meninggal dunia karena sakit, dikubur sudah cukup lama, ya 3 hari. Ya, tapi ada mujizat, ada kasih anugerah Tuhan, yaitu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Demikian saya dan saudara adalah orang yang telah mati karena dosa. Kita adalah orang yang telah mati akibat dosa, dikatakan Efesus 2 ayat 1. Yesus yang kita percaya, yang kita percayai, yang kita imani, ketika kita mau menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, Dia telah hidup dari antara orang mati. Dia juga ingin memberikan kehidupan kepada kita yang percaya pada itu. Hidup kekal. Hidup kekal bukan sebatas Allah di dalam Yesus memindahkan orang percaya dari neraka ke surga. Hidup kekal itu yaitu ketika saudara dan saya menerima Kristus sebagai juru selamat yang telah tinggal di dunia, ya, mati di kayu salib dan bangkit lagi ketika dia juga hidup dalam hati saya pribadi, lepas pribadi. Dia hidup di hati saudara pribadi, lepas pribadi. Dosa membuat
saudara dan saya di bawah kematian. Efesus 2 ayat 1 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dan kamulah yang menghidupkan dia yang telah mati karena pelanggaran dan dosa. Ya, ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kalau dalam terjemahan baru, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Indonesia. Dan dari Paulus menjelaskan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh karena anugerahnya. Namun sebenarnya Paulus menjelaskan bahwa kita telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Karena kita hidup dan mengikuti penguasa dunia, penguasa kegelapan. Jadi sejak saya dan saudara hidup di dalam dosa, ya, jatuh ke dalam dosa, kita adalah orang-orang mati. Kematian di sini bukan kematian secara fisik. Kematian itu ialah kematian kekal, terpisah, terputus hubungan antara manusia dengan Allah. Ketidaktaatan satu orang manusia mengakibatkan kematian, dan akibat dari ketaatan satu orang manusia memberikan kehidupan. Roma 5 ayat 19. Sama seperti karena ketidaktaatan satu orang, banyak menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh karena ketaatan satu orang, banyak orang menjadi benar. Kalau kita berkata karena ketaatan satu orang, semua orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Siapakah yang benar? Yesus. Siapa yang berdosa? Adam. Kalau kita berkata bahwa karena ketidaktaatan Adam, semua orang hidup di bawah kematian. Dan karena ketaatan Kristus, semua orang mengalami kehidupan. Dalam konteks ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di bawah kematian akibat dari dosa Adam. Kita tidak bisa bangkit kembali dari kematian akibat dosa kepada kehidupan kekal. Tapi nyatanya saya dan saudara, ya, kabar baik dapat kita terima dari Tuhan, yaitu oleh karena ketaatan Kristus. Yesus yang adalah juru selamat dan Tuhan, ya, dia adalah manusia 100% sempurna dan Allah 100% sempurna.